Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Subianto Putra. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mencoba menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Etika Bisnis. Di sini saya akan membahas mengenai transparansi informasi produk, khususnya dalam industri skincare, serta masalah etika bisnis yang muncul terkait klaim berlebihan dan penggunaan bahan berbahaya. Setelah saya telaah pada link dan studi kasus yang telah saya terima pada soal ujian tengah semester, di sini pandangan saya dan analisis saya terkait pertanyaan dari Bapak dosen Joko. Mulai dari pertanyaan pertama, berikan pandangan Anda mengenai praktek overclaim dalam industri skincare. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan cara beberapa produk skincare memberikan klaim berlebihan? Coba jelaskan alasan Anda secara singkat dan dukung dengan teori atau prinsip etika bisnis yang relevan. Menurut saya, pandangan mengenai praktik overclaim dalam industri skincare ini, saya tidak setuju dengan adanya klaim berlebihan atau overclaim dalam produk skincare. Klaim yang berlebihan seringkali tidak didukung oleh bukti ilmiah yang sah dan dapat menyesatkan konsumen. Dalam etika bisnis, prinsip integritas dan transparansi sangat penting. Perusahaan seharusnya bisa jujur dalam menyampaikan informasi produk, termasuk manfaat dan bahan-bahannya. Sebagai contoh, jika sebuah produk mengklaim bisa menghilangkan jerawat dalam waktu singkat tanpa bukti ilmiah, klaim tersebut tidak hanya menyesatkan, tetapi juga merusak kepercayaan konsumen terhadap industri. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, identifikasi masalah etika bisnis yang muncul dalam kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare. Apa nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut Anda diabaikan dalam kasus ini? Bagaimana dampak terhadap konsumen? Baik, masalah etika bisnis yang muncul, masalah utamanya adalah ketidakjujuran dan ketidakpedulian terhadap keselamatan konsumen, penggunaan bahan berbahaya seperti hidroquinone tanpa izin adalah pelanggaran tanggung jawab perusahaan. Mulai dari prinsip etika yang diabaikan adalah tanggung jawab dan kejujuran konsumen. Konsumen berhak mengetahui apa yang mereka gunakan dan apakah itu aman, sehingga tidak memunculkan dampak serius. Karena konsumen mungkin menggunakan produk yang tidak efektif atau bahkan berbahaya bagi kesehatan mereka yang dapat merusak reputasi industri. Untuk pertanyaan selanjutnya, berikan rekomendasi atau penyesuaian yang bisa dilakukan oleh perusahaan skincare agar lebih sesuai dengan etika bisnis. Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa produk mereka aman dan klaim yang diberikan sesuai dengan kenyataan? Jelaskan bagaimana penyesuaian ini bisa meningkatkan tanggung jawab perusahaan. Di sini saya akan mencoba menjawab langkah konkret yang bisa dilakukan perusahaan, mulai dari melakukan uji klinis sebelum memasarkan produk, terus menyediakan label yang jelas dengan informasi bahan dan potensi risikonya, terus produk terdaftar dan mendapatkan izin pada BPOM RI. Selanjutnya mungkin dapat
memberikan pelatihan kepada tim pemasaran untuk menghindari klaim yang tidak dapat dibuktikan. Mungkin langkah-langkah ini akan meningkatkan tanggung jawab perusahaan dan memperbaiki hubungan dengan konsumen. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, identifikasi peraturan pemerintah atau kebijakan yang relevan di Indonesia terkait keamanan produk kosmetik dan skincare, seperti aturan dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa produk mereka mematuhi regulasi tersebut, dan coba jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil agar sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Peraturan pemerintah yang relevan di Indonesia mungkin salah satu produk kosmetik harus mematuhi peraturan BPOM RI, di mana peraturan BPOM yang tercantum pada nomor 12 tahun 2020 tentang persyaratan teknis kosmetik itu seperti apa, dan peraturan BPOM nomor 25 tahun 2014 tentang pengawasan dan pengujian produk kosmetik itu seperti apa, dan itu harus dipenuhi. Sehingga untuk mematuhi regulasi tersebut, perusahaan perlu mendatangkan produk tersebut di BPOM dan memperoleh nomor izin edarnya, dan melakukan uji keamanan sesuai standar BPOM, serta menyertakan label yang sesuai dengan peraturan BPOM RI. Baik, untuk pertanyaan terakhir, jelaskan outcome atau dampak yang Anda harapkan jika perusahaan skincare benar-benar menerapkan etika bisnis yang sesuai dan mematuhi peraturan pemerintah. Bagaimana penerapan ini bisa berdampak pada kepercayaan konsumen, reputasi perusahaan, dan kesehatan masyarakat. Dampak penerapan etika bisnis yang sesuai akan memberikan dampak yang sangat positif, mulai dari kepercayaan konsumen akan meningkat karena merasa aman dan teredukasi, dan reputasi perusahaan akan lebih baik karena menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan transparansi, serta kesehatan masyarakat akan terjaga dengan penggunaan produk yang aman dan terjamin. Penerapan etika bisnis yang sesuai tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga konsumen dan masyarakat secara luas. Mungkin berikut yang bisa saya sampaikan, dan mungkin kesimpulannya dari jawaban saya, transparansi informasi produk dan klaim yang jujur sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan kesehatan masyarakat. Perusahaan yang berkomitmen untuk mematuhi etika dan regulasi pemerintah akan memperoleh manfaat jangka panjang dalam reputasi dan loyalitas konsumen. Sebagai penutup, penting bagi kita semua untuk mengingat bahwa industri skincare, kepercayaan konsumen merupakan hal yang sangat berharga. Kejujuran dalam pemasaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada akan memberikan dampak yang positif. Mari kita semua berkomitmen untuk mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan menciptakan industri yang lebih aman, sehat, dan lebih dihargai oleh masyarakat. Terima kasih atas perhatian. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.